Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar kembali pada pagi hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam. Ya, pagi hari ini kita akan bahas tematik di tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 ya, mulai dari pembelajaran 4. Kalau di buku itu di halaman 59. Menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Ya. Kata-kata baku itu apa sih? Nah, kata-kata baku ini adalah kata-kata yang sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan, yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, bukan dari bahasa sehari-hari. Ya, bukan dari bahasa sehari-hari ataupun bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia yang baku yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di buku ada teks tentang perubahan wujud ya. Kemarin kita sudah membahas tentang perubahan wujud dari padat menjadi cair. Itu maka kita sebut mencair ya. Disebut mencair. Contohnya seperti es batu yang kita letakkan di suhu ruangan, lama-kelamaan es batu tersebut akan menjadi air. Nah, itu disebut juga mencair. Lilin yang dipanaskan, dia tiba-tiba mencair. Ya, itu contoh dari mencair. Apalagi gula yang kita taruh di air panas, kita aduk, akhirnya dia bersatu dengan air. Itu juga disebut mencair. Dan banyak lagi, yaitu contoh dari mencair. Nah, di dalam teks buku ada di dalam buku ada sebuah teks yang tersusun dari kalimat-kalimat yang benar ya, kalimat-kalimat baku. Nah, kalimat-kalimat tersebut itu tersusun dari kata-kata baku atau kata-kata yang disempurnakan atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dilihat di halaman 59 ada contoh mengembun. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang mencair, sekarang kita mengembun. Apa sih mengembun itu? Mengembun itu kata dasarnya embun ya, diberi imbuhan me di depan ya. Jadi mengembun. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Ya, pada malam hari uap yang ada mengembun menjadi air. Jadi uap yang ada di udara ketika malam hari dia menjadi air. Nah, itu disebut mengembun. Air itulah yang terdapat pada daun-daun di luar rumah. Kalau misalnya kalian pernah lihat ya, di setiap pagi pada daun ada air, nah itu maka bisa disebut adalah embun. Nah, kalau mengembun adalah, apa itu mengembun? Mengembun adalah suatu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kalau dari padat menjadi cair itu disebut mencair. Kalau dari gas menjadi cair itu disebut mengembun. Nah, pada pagi hari kita melihat tanah, rumput, dan daun-daun basah. Air yang membasahi lingkungan sekitar kita dihasilkan dari uap yang semalaman mengembun. Ya, uap yang dalam satu malam ini dia berubah menjadi cair. Nah, itu nempel di daun atau di tanah. Nah, perubahan gas menjadi cair juga dapat ditemukan pada gelas,
yang diisi oleh, sebentar ya. Contoh lain dari mengembun itu seperti kalau kalian masukin gelas ya, yang gelas diisi dengan air es ya. Yang tadinya awalnya gelas, di luar gelas itu kering, tapi ternyata pas kita isi dengan air es, tiba-tiba keluar air dari gelas ya, di luar gelas itu jadi basah. Itu bukan sulap, tapi itu namanya adalah mengembun. Pernah lihat? Ya, jadi air es kita tuang di gelas, yang tadinya gelasnya itu kering, tiba-tiba menjadi basah. Nah, itu juga salah satu contoh dari mengembun. Paham, Tom? Insyaallah. Nah, paham, insyaallah. Nah, di pembelajaran 4 di muatan PPKN itu di halaman 60 tugas warga sekolah. Warga sekolah itu yang termasuk warga sekolah itu siapa aja sih? Ada guru, ada siswa, ya, penjaga sekolah. Terus ada siapa lagi? Ibu kantin, ya, itu semuanya adalah warga sekolah, kepala sekolah. Nah, itu semuanya adalah warga sekolah, dan warga sekolah memiliki tugas masing-masing, ya, memiliki tugas masing-masing, memiliki perannya masing-masing. Seperti contoh siswa. Siswa mempunyai tugas atau mempunyai peran, yaitu adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan di sekolah, ya. Jadi tugas siswa itu apa? Belajar dengan baik dan menaati semua peraturan yang ada di sekolah. Ada juga guru. Guru apa tugasnya guru? Mengajar. Mengajar, mendidik anak-anak, siswa, ya seperti itu. Ada penjaga sekolah. Tugasnya apa? Menjaga keamanan sekolah. Seperti itu. Jadi setiap warga sekolah memiliki perannya masing-masing. Guru mengajar, siswa belajar dengan baik dan menaati peraturan, penjaga sekolah menjaga sekolah agar tetap aman ketika kita sedang belajar. Itu. Nah, lihat di gambar, itu ada sedang upacara bendera ya. Itu ada gambar orang atau bisa disebut kepala sekolah itu lagi ngapain? Nah, lagi memberi pengarahan kepada siswa atau menasehati, ya, memberikan pengarahan agar bisa bersekolah dengan baik. Atau menuntun siswa agar bisa bersekolah atau belajar dengan baik. Nah, ada juga peran dalam kelompok. Ya, kalian misalnya pernah kerja kelompok kan? Ya, pasti pernah kerja kelompok, entah itu di sekolah maupun sebagai tugas di rumah. Nah, apa saja tugas atau peran kita dalam kelompok? Nah, jadi kita dalam kelompok ini harus mempunyai peran masing-masing. Jangan sampai kita sudah membuat kelompok, tapi ternyata yang kerja cuman satu orang. Nah, itu tidak boleh. Karena untuk apa kita bikin kelompok? Supaya kita memiliki tugas masing-masing dan tugas juga bisa lebih ringan kita selesaikan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita sudah bikin kelompok tapi malah mengerjakannya sendiri. Nah, dalam tugas kelompok ini juga kita dilatih untuk bisa bekerja sama.
bisa bermusyawarah, bisa memutuskan suatu pendapat dengan bersama-sama. Ya, jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam tugas kelompok atau mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugasnya dengan baik. Tadi ya, kalau misalnya tugaskan ya kamu untuk mencari daun kering, ya kamu nanti membawa origami, kamu membawa lem, ntar kamu bawa gunting ya, ntar aku yang gambar. Nah, seperti itu. Itu pembagian tugas. Jadi supaya cepat selesai dan meringankan beban tugasnya. Nah, sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, untuk penugasan itu halaman 59 untuk bahasa Indonesia. Ayo berlatih membaca teks. Nah, itu di nomor 1 itu adalah untuk diminta untuk mencari kata-kata yang belum kalian tahu artinya. 2 atau 3 boleh, silahkan. Lalu dibuat kalimat dari setiap katanya ya. Buat kalimat, buat 2 kalimat. Misalnya kata yang pertama uap. Ya, kata uap. Uap itu apa sih? Cari di KBBI online, di Google Play ada, tinggal di-download. Kalau misalnya bukunya nggak punya, cari kata uap atau di Google bisa cari arti kata uap. Nah, setelah itu barulah dibuat kalimat. Ya, dibuat kalimat, 2 kalimat minimal. Misalnya, kopi panas itu mengeluarkan uap air, boleh. Uap air yang mencair disebut embun. Nah, seperti itu boleh ya, silakan. Itu cari 2 kata pada teks tersebut, lalu dibuat kalimat minimal 2. Selanjutnya adalah di halaman 62 tugas PPKN. Dikerjakan nomor 1 sampai nomor 6. Nah, itu tugasnya 2 ya, bahasa Indonesia halaman 59, 1, nomor 1 dan nomor 2, mencari kata sulit pada teks dan membuat kalimat dari kata tersebut. Minimal setiap kata adalah 2 kalimat. Lalu di tugas muatan PPKN di halaman 62, ayo berlatih menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan peran dalam kelompok nomor 1 sampai nomor 6. Nah, sudah sampai di sini tugasnya. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Pak, saya mau nanya, Pak, tematik nggak ada, Pak? Apa? Matematika? Tematik nggak ada. Matematika kali ya? Matematika sama tematik beda ya. Kalau tematik itu ya pelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Jadi 1 itu tematik. Tapi kalau matematika itu yang ada angkanya. Ya, matematikanya nggak ada, udah itu 2 aja. Ntar kebanyakan tugasnya. Nanti akan di-share lagi kan tugas sama Umi Wahidah ya. Pelajaran apa? Al-Quran hadis. Ya, Al-Quran hadis apa fikih? Fikih. Fikih ya. Ya udah. Cukup ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.